Lagi yuk, kali ini saya mau berbagi resep cemilan simple yang bahan-bahannya murah meriah dan mudah didapat. Cocok banget buat cemilan saat santai di rumah. 15 bit cabai rawit hijau, 4 cabai rawit merah, dan 3 cabai merah keriting. Tambahkan 2 siung bawang putih dan sedikit garam, lalu diulek ya bun. Boleh diulek sampai halus, tapi jika mau setengah kasar juga bisa kok. Diulek kayak gini udah cukup ya bun. Lalu masukkan ke dalam panci. Tambahkan 15 sendok makan tepung tapioka. Tambahkan bahan-bahan bumbu yang sudah ditulis di video. Tambahkan irisan daun bawang biar makin mantap. Lalu tuang air sebanyak 350 ml. Aduk-aduk sampai tercampur semua. Kalau sudah diaduk merata, langsung dimasak sambil diaduk-aduk ya. Tapi jangan lupa api kompornya kecil sedang saja. Pokoknya diaduk-aduk terus sampai nanti jadi menggumpal. Nah, kalau seperti ini sudah cukup ya bun. Teksturnya tidak terlalu lembek dan tidak keras karena takarannya pas dan cara memasaknya juga benar. Sekarang siapkan tahu pong yang segitiga kayak gini ya bun. Lalu diberi lubang seperti di video. Tapi kalau mau pakai jenis tahu lain juga bisa kok bun, sesuai dengan selera kalian saja ya. Lalu tahu pongnya diisi dengan isian yang tadi sudah dimasak. Diisi secukupnya saja ya bun. Pastikan isiannya padat dan sampai ke dalam tahunya. Kira-kira seperti ini hasilnya. Lakukan sampai selesai dengan cara yang sama ya. Satu resep ini bisa jadi 20-25 ya bun, tergantung ukuran tahu dan bahan isiannya. Sekarang siapkan pengukus yang sudah dipanaskan sebelumnya. Pengukusnya diolesi sedikit minyak biar gak lengket. Lalu susun tahu isinya, pastikan posisinya rapi ya bun. Kemudian ditutup rapat dan biarkan dikukus sampai matang, sekitar 15 menit. Nah, ini tampilan tahu isinya yang sudah matang ya bun. Isiannya terlihat bening, itu pertanda sudah matang. Matikan kompornya, biarkan uap tahunya hilang dulu. Nah, tahu isinya sudah siap nih bun. Bisa buat stok makanan frozen, atau bisa juga buat ide jualan. Kalau mau dijual, pastikan harganya disesuaikan dengan modalnya saja ya bun. Simpan di kulkas bagian pendingin, ini bisa bertahan kurang lebih 7 hari ya bun. Sekarang panaskan wajan, tambahkan minyak goreng secukupnya, diaduk-aduk seperti di video sambil manasin minyaknya. Ini supaya tidak lengket ya bun, tapi aduk-aduknya pelan-pelan saja. Lalu goreng tahunya sampai kering atau setengah kering juga bisa kok. Jangan lupa dibalik ya bun, biar matang merata. Kalau bagian isiannya sudah garing, angkat dan tiriskan. Nah, ini dia hasilnya bun. Yang sebelah kiri tahu isi tidak digoreng, yang sebelah kanan tahu isi yang sudah digoreng. Sekarang yuk kita buat sambal cocolannya. Tuang kecap manis secukupnya. Untuk merek kecapnya bebas saja ya bun, sesuai selera kalian saja. Tambahkan sambal ulek yang terbuat dari 5 cabai rawit merah dan 1 butir bawang putih. Lalu diaduk-aduk sampai tercampur merata dengan kecapnya. Tidak perlu ditambah bahan-bahan lainnya ya, begini saja sudah enak banget loh. Sambal kecap ini bisa buat cocolan gorengan, mendoan, atau bisa juga buat cocolan sate, ikan, dan ayam bakar. Sekarang saatnya makan bun. Kita coba yang tidak digoreng dulu ya. Teksturnya empuk dan kenyal-kenyal. Isiannya full dan enak banget. Takaran bumbunya pas, rasanya pedas gurih, enak banget loh bun. Apalagi dicocol di sambal kecap gini, auto makin mantap banget dan bikin nagih. Sekarang nyobain yang digorengnya ya bun.
Walaupun tidak digoreng sampai kering, tapi teksturnya tetap sedikit garing dan kenyal-kenyal lembut. Soal rasa sama saja ya bun, pedas gurih, enak banget. Dicocol di sambal kecap jadi makin nikmat, sampai habis banyak. Makanan ini biasa disebut tahu cirawit, tahu aci cabai rawit. Kalau buat ide jualan, pasti bakal laris banget ini bun. Selamat mencoba ya, semoga berhasil. Siapkan 400 gram daging ayam bagian dada. Sebelumnya daging sudah dikukus ya bun, lalu daging ayam dicoper kayak gini. Sekarang siapkan bahan-bahan bumbunya, semua sudah ditulis di layar video ya. Lalu semua bahan bumbu tadi dicoper sedikit kasar kayak gini. Kemudian tumis bumbunya di minyak yang sedikit saja ya bun. Ingat ya bun, minyaknya sedikit saja, biar nanti tidak terlalu berminyak. Tambahkan seasoning yang sudah ditulis di video. Kalau bumbunya sudah harum dan matang, baru deh masukin daging ayamnya. Aduk-aduk sampai tercampur semua. Tambahkan sedikit air biar makin meresap. Kalau tampilannya sudah sedikit kering kayak gini, ini sudah cukup ya bun? Nah ini dia hasilnya bun, kebayangkan sama rasanya yang pedas gurih enak banget? Sekarang siapkan beberapa lembar kulit lumpia. Siapkan juga bahan perekatnya, bahannya dari terigu dan air secukupnya. Cara membuatnya, simak videonya baik-baik ya bun. Pastikan gunting yang dipakai sudah bersih, lalu potong lumpia seperti di video. Kemudian dilipat-lipat sampai bentuknya segitiga. Kemudian olesi dengan bahan perekat secukupnya saja. Isi dengan ayam pedas yang tadi dimasak. Cukup 1 sendok makan aja ya. Lalu olesi bagian ujungnya dengan bahan perekat. Tekan-tekan supaya makin merekat. Nah, ini dia hasilnya bun. Satu resep ini bisa jadi kurang lebih 30 pieces. Bisa buat stok makanan frozen, asal wadahnya tertutup rapat ya. Atau bisa juga langsung digoreng ya bun. Goreng di minyak panas dengan api sedang saja. Jangan lupa langsung dibalik saja ya bun. Kalau sekiranya sudah matang, angkat dan tiriskan. Martabak lipatnya sudah jadi nih bun, siap disantap selagi masih hangat. Kulit lumpianya garing renyah banget, isiannya udah pasti enak banget. Rasanya pedas gurih bikin nagih, gak cukup makan 5 pieces. Kalau mau dijual, harganya sesuaikan dengan modalnya saja ya bun. Bisa dijual 2.000 atau 3.000 per pieces. Cemilan lagi bun, yang lebih praktis dan gak ribet buatnya. Cirawit atau aci cabai rawit dimakan dengan kuah pedas kayak gini, auto bikin nagih banget loh bun. Cocok banget nih buat cemilan saat santai, atau bisa jak buat ide jualan. Dijamin bakal laris banget. Yuk kita masak sama-sama. Pertama-tama siapkan wadah, lalu tambahkan 350 gram tepung tapioka. Tambahkan irisan daun bawang dan daun seledri yang banyak ya bun. Tambahkan 10 cabai rawit merah dan 3 siung bawang putih yang sudah diulek kasar. Tambahkan seasoning yang sudah ditulis di video. Tambahkan air sebanyak 650 ml. Aduk-aduk sampai tercampur semua. Siapkan loyang yang kalian punya, lalu olesi sedikit minyak supaya tidak lengket. Siapkan tahu yang sudah digoreng matang secukupnya saja. Lalu susun di loyangnya. Kemudian tuang adonan yang sudah dibuat tadi, tapi diaduk-aduk dulu ya bun.
Pastikan tahunya tenggelam dengan adonannya. Nah, ini tinggal dikukus aja, Bun. Siapkan panci pengukus, sebelumnya sudah dipanaskan ya. Lalu kukus sampai matang, sekitar 20 menit. Buat bunda-bunda yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe dulu ya, terima kasih. Setelah dikukus 20 menit, buka penutupnya, lalu angkat perlahan. Sisa adonannya dikukus, caranya sama seperti yang sebelumnya. Nah, cirawitnya sudah matang semua nih, Bun. Tinggal tunggu dingin supaya saat dikeluarkan tidak lengket. Sambil menunggu cirawitnya dingin, sekarang yuk buat kuah pedasnya dulu. Siapkan bahan-bahannya yang sudah ditulis di video. Lalu ulek sampai halus atau sedikit kasar juga boleh. Kira-kira halusnya kayak gini ya, Bun. Siapkan panci, tambahkan sedikit minyak. Lalu tumis bahan bumbu tadi. Tambahkan 2 lembar daun jeruk biar makin sedap. Baru deh, tambahkan air sebanyak 600-700 ml. Tambahkan seasoningnya ya, Bun. Lalu biarkan sampai mendidih. Jangan lupa koreksi rasanya ya, Bun. Jika masih ada yang kurang pas, bisa ditambah bahan bumbu lain yang sesuai selera kalian saja. Nah, ini cirawitnya sudah siap dipotong-potong, Bun. Keluarkan dari loyangnya, lalu dipotong-potong. Nah, kayak gini, Bun, tampilan cirawitnya. Sekarang yuk dipotong-potong dulu, ukurannya sesuai selera saja ya. Lumayan jadi banyak ya. Siapkan mangkuk, isi dengan potongan cirawit secukupnya. Lalu siram dengan kuah pedas yang tadi dimasak. Tambahkan perasan jeruk biar makin segar. Ini namanya cirawit kuah seblak goang, yang pedas gurih, seger banget. Tekstur cirawitnya kenyal-kenyal enak, kuah seblak goangnya enak banget. Cocok banget kalau mau dibuat ide jualan, dijamin bakal laris banget. Terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba ya!